tatap muka. Karena memang untuk memahami apa yang saya sampaikan hari ini, itu memang tidak mudah. Sehingga memang tidak mudah Bapak Ibu. Jadi memang materi ini pertama adalah bukan kebenaran mutlak ya. Jadi bisa saja materi ini akan ketinggalan zaman atau tidak update gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, materi ini memang tidak mudah. Sehingga saya akan menyampaikan secara pelan-pelan gitu kepada semua teman-teman. Bagi yang tidak memiliki background sebagai perencana, mungkin ini akan kesulitan untuk memahami ini, apalagi yang tidak memiliki background sebagai manaver ya, sebagai pelaksana pemantauan dan evaluasi, tentu ini juga menjadi tidak mudah. Kemudian langkah ini paling tidak bisa memberikan penjelasan logis ya dalam melakukan manajemen evaluasi pembangunan. Nah, ini yang saya harapkan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi, bahwa keberhasilan teman-teman dalam memahami materi ini terletak pada keseriusan untuk mempelajari materi dan berlatih dalam praktek. Jadi belajar terbaik adalah mempraktekannya, bukan membaca saja. Nah itu ya, belajar terbaik itu bukan sekedar mengikuti kuliah ini, tapi mempraktekannya, itu yang penting. Nah, sehingga kemarin saya sempat dihubungi oleh Bu Dewi atau Pak Sodak, saya lupa, mohon maaf. Itu berapa waktunya Pak? 3 jam. Waduh, kurang ini. Jadi ini tugas berat buat saya ini. Tugas berat buat saya untuk memberikan pemahaman dalam 3 jam kelar. Wah, apalagi judulnya kupas tuntas ya. Nah, ini berat ini ya, ini berat. Sehingga benar-benar kami minta keseriusan teman-teman ini berarti untuk mempelajari materi ini. Sehingga pada saat Bu Dewi atau Pak Ardi kah atau itu minta Pak Yadi ya, minta materi ini di depan, tidak saya kasih dulu. Kenapa? Saya khawatir kalau materinya saya kasih sekarang, kemudian peserta karena sudah punya materi saya, kemudian videonya ditutup, menganggap dia sudah mampu menguasai. Nah, itu bahaya itu. Sehingga saya minta materi tidak dibagikan supaya peserta itu concern mendengarkan apa penjelasan saya. Itu. Nanti materi setelah acara baru kita bagikan. Nah, itu tujuannya itu. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak berpretensi setelah materi saya kasih dianggap sudah menguasai. Begitu mereka sudah punya kopinya, itu biasanya peserta sudah GR ya, sudah menguasai. Nah, oleh sebab itu Bu Kepala, harusnya ada pretest dan post-test ininya gitu ya. Pretest dan post-test, sehingga setelah post-test, kalau misalkan ada peserta yang tidak paham, harus ya, harus ngulang itu, harus ngulang. Ngulang ya. Iya. Baik teman-teman, jadi materi ini tidak mewakili pandangan atau kebijakan suatu lembaga atau instansi tertentu ya. Jadi ini benar-benar merupakan satu materi sifatnya akademik gitu ya. Meskipun materi ini sebagian besar dirujuk atau dianut oleh baik oleh kementerian lembaga terkait ya, Bappenas, Kementerian Keuangan dan seterusnya, juga dirujuk oleh beberapa pemerintah daerah. Baik teman-teman, nah ini untuk bagian pertama dari materi saya, ya bagian pertama dari materi saya itu ada 8 bab. Ini saya khawatir sekali ini 8 bab ini apa bisa saya sampaikan dalam waktu tersisa sekarang nih ya 2,5 jam ya. Nah, itu pun kalau nggak pakai tanya jawab 2,5 jam ya, kalau pakai tanya jawab mungkin bisa lebih itu ya. Sehingga nanti apabila Bapak Ibu berkenan, nanti akan mungkin saya akhiri jam 11.30 penjelasan saya, lalu 30 menit kita tanya jawab. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin ingin mendengarkan atau mendapatkan penjelasan lebih detail, akan saya jawab dengan lebih detail. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke materi. Ya, materi yang pertama adalah manajemen pembangunan. Tentu dalam setiap kebijakan perencanaan pembangunan itu selalu ada rujukan regulasinya. Pasti Bapak Ibu pasti sudah mendengar dan mengenal apa yang kita dengar sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN.
Meskipun namanya di situ ada perencanaan, tapi sesungguhnya ini adalah bagian dari manajemen pembangunan. Sehingga dalam konsep manajemen pembangunan kita mengenal 4 subsistem besar, yaitu subsistem penyusunan rencana, kemudian subsistem penetapan rencana, kemudian subsistem pengendalian pelaksanaan yang disertai dengan proses evaluasi pelaksanaan rencana. Ya, jadi 4 subsistem ini mau tidak mau harus kita jalanin setiap waktu dalam 1 tahun berjalan, dan dalam 1 tahun berjalan itu bisa jadi kita paralel menyusun rencana pembangunan yang lainnya. Contoh saat ini di tahun 2022 kita sedang melakukan yang hijau dan biru, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan atas pelaksanaan RKPD Kota Cilegon, 1, yang kedua pelaksanaan Renja OPD di masing-masing instansi, ya. Yang ketiga menjalankan pelaksanaan anggaran di masing-masing instansi OPD. Nah itu kita menjalani 3 sekaligus untuk yang tahun berjalan. Pada saat yang bersamaan kita masuk ke yang merah itu sedang menyusun RKPD, Renja OPD, RKA OPD tahun anggaran 2023 pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan kita juga saat ini menyusun rencana RPJPD. Pada saat yang bersamaan kita juga sedang menyusun RPJMD. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat hektik, tahun yang sangat berat buat teman-teman semua. Oleh sebab itu saya sadar bahwa semoga apa yang saya sampaikan ini bukan malah menambah Bapak Ibu tambah pusing gitu ya. Semoga ini bisa nambah lebih mudah ya. Nah, kalau kita runtut keterkaitan regulasi dalam setiap subsistemnya teman-teman, maka ada sekitar 51 regulasi yang terkait dengan manajemen pembangunan ini ya. Dimulai dari Undang-Undang 25 tahun 2004, kemudian Undang-Undang 17 2003, terus kemudian Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terus kemudian Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah dan seterusnya. Sangat banyak sekali regulasi-regulasi yang perlu kita rujuk dan bahkan perlu kita pahami satu persatu pasal per pasal. Sehingga memang itu tidak mudah. Dan harapan saya hal ini sebetulnya sudah Bapak Ibu kuasai sebetulnya, harusnya loh ya. Apalagi kalau Bapak Ibu baca Permendagri 86 2017 ya, itu ada 418 pasal di situ yang tebelnya 633 halaman, tentu itu membuat Bapak Ibu tambah pusing ya. Itu. Nah, tapi sederhananya Permendagri 86 itu gampang karena itu sifatnya prosedural ya, belum substansial ya. Sehingga meskipun masih bersifat prosedur, meskipun tebal tapi masih bersifat prosedural ya, belum bersifat substansial. Baik Bapak Ibu, ini adalah rangkaian dari manajemen pembangunan yang dikembangkan dari 4 subsistem SPPN tadi itu ya, yang ada 4 tadi itu: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Ya, dari 4 itu kemudian dikembangkan itu menjadi 10 titik ya. 10 titik di dalam manajemen pembangunan. Sehingga setiap proses manajemen pembangunan selalu didahului oleh data pokok ya. Data pokok ini di dalam Undang-Undang 25 itu tertera di pasal 31. Ya, di Undang-Undang 25 tahun 2004 itu di pasal 31 bahwa setiap perencanaan harus dimulai dengan ketersediaan data. Nah, ini yang penting. Jadi bukan terus kita bikin perencanaan tanpa data ya, tidak ya, ini harus ada ketersediaan data. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus memahami bahwa setiap langkah awal perencanaan di dalam kunci manajemen pembangunan ini didahului oleh kajian teknokratik ya, kajian teknokratik atau analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan. Nah, kajian teknokratik ini tujuannya adalah untuk menemukan secara pasti hubungan antara variabel X input terhadap pencapaian variabel Y output. Nah, mungkin tidak saja berhenti di situ kajian teknokratiknya,
Bahkan variabel Y-nya bisa berlanjut ke variabel V, yaitu pencapaian outcome. Bahkan sampai berlanjut ke variabel W, yaitu pencapaian impact. Sehingga kalau kita bikin kajian yang komprehensif, maka variabel itu antara variabel X ke Y, kemudian dari Y ke V, V ke W. Nah, sehingga kita bisa membuat satu kajian teknokratis yang sifatnya bertingkat, ya, bersusun. Nah, ini sesuatu yang mungkin banyak dari teman-teman yang bahkan di instansi pusat saja juga tidak melakukan hal ini. Nah, setelah teman-teman yakin bahwa setiap input itu mampu memberikan output pada suatu output Y, pada setiap input di X1, X2, X3 itu memberikan output di Y, maka teman-teman berarti sudah yakin bahwa setiap X1, X2, X3 sebagai input itu adalah bagian yang penting dalam penyusunan rencana. Sehingga tinggal ditambahkan saja volumenya. Dengan demikian pada saat melakukan exercise anggaran, tinggal dikalikan gitu ya dengan satuan biaya atau harga atau price dari masing-masing volume yang dibutuhkan tadi itu, sehingga terjadilah penyusunan anggaran. Nah, pada saat penyusunan anggaran tentu yang paling penting adalah pembahasannya nanti, multilateral meeting, bilateral meeting gitu ya, dengan antar eksekutif atau antara eksekutif dengan legislatif. Dengan demikian pada saat nomor 6 penetapan rencana, ketika kita bertemu dengan legislatif, kita sudah siap dengan segala pertimbangan dan argumentasi. Nah, penting dari hal yang paling penting juga dari ini adalah dari manajemen pembangunan adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, ini jangan sampai pada saat kita sudah menyusun rencana pembangunan, ya, volume inputnya udah oke, kita anggarkan dalam penyusunan anggaran, namun kita tidak mempertimbangkan atau lupa mempertimbangkan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Nah, ini yang penting. Nomor 2 itu di dalam analisis teknokratik juga perlu dilakukan kajian ketersediaan barang dan jasa di pasar. Jadi jangan sampai misalkan pada saat analisis kebijakan, input yang diperlukan dalam rangka transformasi digital, Smart City Kota Cilegon, itu outputnya ya, outputnya adalah Smart City Kota Cilegon. Nah, inputnya tentu pengadaan laptop misalnya, sebanyak 1000 unit dengan spek MacBook Pro gitu ya, yang harganya 40 juta itu misalnya. Nah, itu teman-teman jangan sekedar menginventarisir kebutuhan inputnya, namun juga menginventarisir apakah 1000 barang itu nanti ada di pasar. Ada di pasar gitu ya. Nah, yang pertama ada di pasar, yang kedua tentu harus dicek apakah kalau kita menggunakan e-katalog, e-procurement itu ada di dalam e-katalog. Nah, ini harus dicek sehingga pada saat kita menginjak ke nomor 7, pengadaan barang jasa dalam rangka pelaksanaan rencana, maka barang-barang tersebut tersedia di pasar, ya, tersedia di pasar. Nah, kemudian menginjak ke nomor 8, Bapak Ibu, ya, menginjak ke nomor 8, yaitu pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan. Ya, ini tentu upaya yang kita lakukan adalah proses pengendalian. Dan kemudian masuk ke nomor 9 dan 10, diiringi nomor 10 kita melakukan pemantauan dan pelaksanaan. Nah, yang paling penting di sini tentu adalah proses pemantauan dan proses evaluasi. Kalau kita sudah melaksanakan proses pemantauan itu secara reguler, berarti kita logikanya sudah memiliki data yang cukup lengkap. Ya, kalau kita melakukan proses pemantauan secara reguler. Apa itu proses pemantauan yang reguler? Ialah proses pemantauan yang dilakukan secara periodik, baik itu mingguan, bulanan, triwulanan, atau semesteran. Ya. Nah, intinya pemantauan itu adalah proses pendataan terhadap rekor pendataan atau recording terhadap belanja pencapaian fisik maupun penyerapan anggaran. Bahkan bukan hanya sekedar 2 itu, lebih ada juga termasuk penggunaan atau mobilisasi SDM, sumber daya manusia, penggunaan atau mobilisasi keputusan regulasi yang diperlukan dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari sebagai aspek-aspek penting dalam penyusunan input kebijakan, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu dari 10
rantai ini ya, dari 10 rantai manajemen pembangunan ini, kita akan masuk ke bab 2, yaitu kerangka konseptual yang perlu dikuasai oleh pelaku evaluasi pembangunan. Ya. Ini yang saya sebut tadi itu ya, memang nggak mudah ini saya dalam 2,5 jam memberikan transfer of knowledge kepada Bapak Ibu ini dalam sekejap. Bisa mau langsung ada. Ya. Sebetulnya untuk yang bab 1 tadi ini penjelasannya ada sendiri juga. Mungkin minimal 3 jam ini menjelaskan ini satu persatu ya. Oke, ini saya langsung masuk ke bab 2, yaitu kerangka konsep yang perlu dikuasai oleh para pelaku evaluasi.